Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 4 Agustus 2024. Hari Minggu biasa ke-18. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Keluaran, bab 16, ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 15. Di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya, terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4, ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 24. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 24 sampai dengan ayat 35. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapan engkau tiba di situ? Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab
Dialah yang telah dimateraikan oleh Allah Bapa. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu ini kita diajak melalui bacaan-bacaan liturgi untuk memikirkan dan merenungkan kebutuhan makanan dan minuman rohani yang cukup. Dalam bacaan minggu ini, kita mendengarkan tentang Yesus memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang melalui mujizat penggandaan 5.000 dan 2 ikan. Setelah peristiwa itu, banyak orang mencari Dia. Ketika mereka menjumpai Yesus di Kapernaum, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, mereka mendapat kritikan dari Yesus bahwa mereka mencarinya hanya karena keinginan lahiriah, yakni makanan yang mengenyangkan perut mereka, daripada mengenal Yesus Sang Mesias. Perilaku orang-orang yang mencari Yesus itu seperti bangsa Israel yang dikisahkan dalam bacaan pertama, yang mana digambarkan bahwa bangsa Israel bersungut-sungut mencari Musa dan Harun untuk menyediakan makanan. Mereka semua kelaparan karena kehabisan perbekalan dalam pengungsian dari tanah Mesir. Terlihat bahwa bangsa Israel itu lebih mengutamakan makanan jasmani daripada keterbukaan hati mereka untuk menerima janji keselamatan dari Allah. Hari ini Yesus bersabda, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Jadi, setiap kali kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi, kita disadarkan kembali bahwa kita menyantap mana hidup, yakni Yesus sendiri, yang adalah roti yang berasal dari Allah. Dengan menyantap sabda dan roti hidup melalui perayaan Ekaristi, hidup kita berubah dan terikat dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Dengan demikian kita menjadi manusia baru dalam Kristus, sebagaimana terungkap dalam bacaan kedua. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu
berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Cinta yang terdahulu itu dapat kita wujudkan dalam sikap hidup yang tahu bersyukur dalam segala hal. Tidak bersungut-sungut ketika menghadapi persoalan hidup. Semakin tekun dalam berdoa dan mendalami kitab suci, serta peduli terhadap sesama. Itulah tanda sebagai manusia baru yang telah menerima roti surgawi. Dengan menjadi manusia baru, kita kelak dapat memperoleh hidup kekal bersama Bapa. Mari kita merenungkan dan berpikir untuk kebutuhan makanan dan minuman rohani kita yang selalu tersedia berkat bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, ajarilah kami untuk mengimani Engkau yang hadir dalam mana hidup, yakni Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.